Halo teman-teman semua, balik lagi di Johan Elang. Kali ini saya akan mereview bukan tipe jam tangannya, bukan pula jam tangannya, tapi saya akan mereview tentang brandnya, yaitu brand untuk jam tangan ya. Brand untuk jam tangannya yaitu Mosaic. Oke, jadi kalian mungkin belum familiar ya dengan jam tangan Mosaic. Jadi Mosaic, jadi M-O-Z-A-I-C. Ya, jadi kalian mungkin belum familiar dengan brand jam tangan Mosaic ini. Ya, maklumlah karena ini ternyata brand baru. Jadi ternyata ini tuh brand lokal. Jadi bukan yang brand internasional, tapi ini brand lokal dan siap menggebrak pasar. Ceritanya begitu, Bos. Nah, ini kenapa saya mau blow up ya. Jadi kenapa saya mau share tentang jam tangan Mosaic ini? Karena jam tangan Mosaic ini menurut saya dia punya brand, punya nama yang brandingnya tuh kuat banget sebenarnya. Tapi saya akan mereview ya beberapa nanti dari para foundernya. Saya akan coba untuk apa ya namanya, untuk mengkritisi dan juga saya akan memberikan masukan plusnya di mana, minusnya di mana, menurut versi saya tentunya ya. Jadi ini disclaimer dulu ya. Jadi mungkin bisa salah, tapi ini menurut saya yang saya alami sebagai dealer tunggalnya di Kota Solo. Oke, ini kalau teman-teman nanti ini jangan di skip dulu ya. Jadi saya akan bongkar semuanya tentang jam tangan Mosaic ini. Oke, jam tangan Mosaic ini brand lokal yang dulu waktu launching itu di Jakarta teman-teman. Kurang lebih kalau nggak salah itu tanggal 30 Agustus, pokoknya Agustus akhir ya, mungkin 30 Agustus 2019. Jadi udah berapa ya? Udah 1 tahunan lebih berjalan ya, udah 1 tahunan lebih, mau 2 tahun kayaknya ya. Nah, ini waktu di launching itu dia menggait ada kalayak artis, apa ya, artis juga nggak ya? Yang pasti adalah penggiat media sosial tuh pasti, sama wartawan sosialnya lebih banyak juga. Jadi bos bisa klik aja di menu Google, di search aja di menu Google jam tangan Mosaic atau launching jam tangan Mosaic, itu nanti ada. Jadi didirikan oleh, setahu saya, manajer direkturnya itu Safrio Hakim. Lalu ada juga saya kenal dia juga berjoin beberapa, salah satunya adalah dengan Eka. Nah, jadi brand ini bisa dibilang kuat, tapi kesalahannya satu, Bos. Nah, kesalahannya gini. Dia mengadakan launching di Jakarta. Dia menggait dengan para media sosial, penggiat media sosial, ada juga wartawan. Dia salah, dia harusnya menggait saya nih. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang senang mengkritisi. Nah, jadi kalau mereka harus pada saat launching dia menggait saya, mungkin udah dari awal, udah dari tahun lalu mungkin akan saya kritis sih sebenarnya. Nah, lalu kedua adalah saya ingin memberitahukan arah jam tangan Mosaic ini bagaimana. Setelah saya menjadi dealer di Kota Solo udah setahunan lebih ini, yang saya rasakan adalah jam tangan Mosaic ini masih bermain aman di awal-awal dia beredar ya. Jadi lebih ke arah klasik, yang berpasangan. Jadi dan ada sedikit sentuhan cewek fashionnya. Jadi dan itu pun ada batch-nya ya. Jadi sejauh ini yang saya lihat di Mosaic itu ada 3 batch. Yang batch pertama, jadi keluaran pertama itu dia lebih ke arah pasangan couple ya. Pasangan klasik itu yang pertama. Dengan range harga kurang lebih ya presisnya 600-700an. Menurut saya itu harga oke lah, nggak terlalu mahal ya. Lalu yang batch kedua, bentar, karena saya nggak bisa edit video dengan bagus, saya langsung tunjukin aja kali ya untuk jam tangannya yang batch pertama ya. Bentar. Nah nih teman-teman, ini batch pertamanya. Oke. Ini batch pertama ya. Bentar, saya coba zooming ya ke kamu ya.
Nih, ini batch pertamanya. Jadi batch pertamanya ini modelnya pasangan ya. Ini salah satu contoh aja, saya nggak bawa semua. Salah satu contoh aja untuk kalian tahu batch pertamanya modelnya kayak apa sih. Nah ini nih. Oke, jadi jam tangan ini batch pertamanya model pasangan seperti ini bos. Jadi ada yang modelnya pakai tanggal lah, ya kayak gini ya. Pakai tanggal lah, kayak gini. Oke, ini yang batch pertama. Harganya kurang lebih satu piece-nya itu price list-nya adalah 700, 600 ribu, 700 lah sampai 800. Ya, jadi ini sekali lagi itu price list ya. Mungkin ada beberapa yang bisa kasih diskon, tapi nggak tahu saya di tempat lain bagaimana ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di batch kedua ini mulai ada Mosaic mulai berani untuk inovasi. Ya, inovasi. Dia memperbaiki mutu dan kualitas. Bukan maksudnya yang kemarin jelek, tapi memperbaiki inovasi dalam bidang model, desain. Nah, keluarlah ini, bos. Nih, saya tunjukin lagi ya. Model seperti ini. Ini contoh kurang lebihnya aja. Sorry. Ini ya, ngeblur ya. Oke, saya bikin gini. Ini bawahnya begini nih. Ada tulisan di kemarin, kalau yang di lama itu nggak ada coatingannya untuk safirnya. Sekarang ada coatingan untuk safirnya. Jadi ada tulisannya ya. Safir coated nih bawah. Nah, ini menurut saya gebrakan yang bagus di harga murah bisa memberikan safir coating ya. Cuman menurut saya Mosaic terlalu berani. Kenapa? Harganya di up tinggi. Jadi ini itu harganya price list kurang lebih price list yang murah itu kurang lebih antara 800 ke atas. Jadi udah mendekati 900-an. Itu price list ya, belum diskon atau mungkin ada diskon kecil atau gimana. Menurut saya kemahalan. Ya, menurut saya kemahalan. Jadi saya tipe saya untuk nge-review suatu brand atau suatu apa, saya ada omongan apa, lalu saya kasih opini pribadi. Jadi mau sorry to say kalau pihak Mosaic mungkin agak kurang setuju, ya ini menurut opini saya sebagai opini pribadi saya aja ya. Tapi bukan berarti nggak laku. Sekali lagi, bukan berarti nggak laku. Di tempat saya tipe yang safir ini semula diragukan. Kenapa? Karena jarak antara batch 1 dan batch 2 itu cepat banget. Jadi nggak ada setahun dia udah ngadain baru ini. Otomatis orang taunya adalah harga Mosaic adalah harga ini, bos. Nah, taunya ada harga ini. Nah, yang ini dia masanya, waduh ini Mosaic mahal sekali sekarang. Harganya udah ngawur. Padahal kita udah educate ke teman-teman, ke customer bahwa sekarang ini Mosaic ini ada penambahan quality gitu loh. Tapi dia tetap merasa Mosaic kemahalan karena dia melihatnya di batch pertama. Oke, lalu saya sempat juga share ke pihak prinsipalnya untuk melihat apakah benar lu mau jualan dengan harga segini terus gitu loh. Nah, lalu yang ketiga, keluarlah batch ketiga. Ini batch yang terakhir yang menurut saya paling sukses. Menurut saya ya, paling sukses. Walaupun tetap harus dikembangin karena batch ketiga ini sebenarnya sih agak bisa dibilang agak mulai triggernya mulai ada gitu loh. Nah nih bos, model ketiganya. Saya zooming dulu ya, bentar. Maaf banget teman-teman, saya nggak bisa edit video bagus, jadinya saya bener-bener manualan ya. Gini bos. Nah, oke, jadi model rantai. Nah, batch ketiga ini satu ada yang rantai begini ya, yang satunya modelnya adalah kulit. Kulitnya kelebihannya dia ada kulit cadangan. Nah, ini yang membuat batch ketiga ini Mosaic bener-bener agak lari nih. Kenapa saya bilang agak lari? Kenceng omsetnya menurut saya. Penjualan pasti lebih bagus. Kenapa? Karena batch ketiga ini harganya balik lagi ke kemarin yang di batch pertama. Kurang lebih harganya mirip-mirip 11-12. Ini tentunya kan jadi mahal banget berasanya kan. Tapi setiap batch itu ada kelebihan satu pasangan. Yang batch ketiga ini lebih ke arah cewek bos. Jadi kalau batch yang ketiga ini lebih ke arah cewek ya.
ini ada, lalu ada yang kulitnya tapi ada kulit cadangan. Jadi ini bagus banget kalau ada kulit cadangan. Kita di Indonesia tuh paling demen ada tambahan-tambahan. Nah ternyata ini dibaca juga oleh Mosaic. Tentunya bukan terus dia kasih kulit jelek, kulitnya sih bagus menurut saya ya. Dan warnanya variasi. Sorry saya nggak bisa bawa karena saya kelupaan gitu loh. Nah lalu yang pertama pasangan, yang batch kedua ada lebih ke arah fashion cewek yang bener-bener safety untuk kacanya. Jadi oh ya, satu kacanya yang di batch kedua ini bagus loh. Iya bos, saya gini kagak lecet loh. Sorry, nggak lecet, nggak lecet. Tintanya pun nggak nempel ya. Lalu yang kedua saya pakai ini ya. Sorry, saya pakein ini ya. Ini bos. Ini nggak baret. Sorry, kelihatan nggak? Nggak baret bos. Kelihatan nggak ya? Nggak baret. Jadi walaupun orang bilang, wah ini cuman coatingan doang, tapi nggak baret, bener-bener nggak baret. Bener-bener nggak baret. Nah itu yang menyebabkan kenapa saya bilang di batch kedua ini walaupun mahal, dia memberikan coatingannya ini bukan coatingan sembarangan. Untuk harga cuma segitu, ini bukan coatingan sembarangan. Kalau harga udah 2 juta, sejuta lebih, 2 juta. Kalau dia bilang coatingannya bagus lah, dia sapir kacanya segala macam, ya saya nggak heran. Tapi kalau dengan harga segini, dia bisa ada memberikan bahasa coating sapir dan hasilnya kayak begini, bisa gue tunjukin kayak begini. Tentunya ini bukan main-main. Ya, jadi menurut saya overall sih bagus. Dan satu lagi ya, dia menggait artis-artis loh. Jadi Mosaic ini kayaknya nggak bermain-main dalam dia mengeduket pasar ya. Jadi dia ini menggait artis-artisnya, salah satunya Raffi Ahmad. Lalu pernah juga Raffi Ahmad sama Nagita tentunya ya. Lalu ada juga artis Korea kayak Han Yura atau gimana ya. Lalu ada lagi Nisa Saban. Saya nggak tahu deh, coba saya kasih tunjuk ya. Sorry lagi nih karena saya nggak bisa untuk edit bagus, makanya saya langsung aja saya kasih di handphone saya ini, saya kasih tunjuk ya teman-teman ya. Nih bos, bentar. Nah ini. Nih Raffi Ahmad memakai nih jam Mosaic. Oke ya, jam Mosaic. Ini yang di batch pertama. Nah, jadi teman-teman bisa tahu di batch pertama ini Mosaic ini nggak main-main loh. Dia udah pakai ini. Udah pakai artis ini. Oke, lalu yang kedua Hanyora nggak tahu nih, ini orang Korea. Cakep sih. Cakep lah. Jamnya juga keren ya. Bagus. Oke, lalu yang ketiga ya. Yang ketiga dia juga pakai Nisa Saban. Nah, ini yang batch ketiga juga ya kayaknya. Ini ketiga deh kayaknya. Ya ini kayaknya ketiga deh, batch ketiga. Pasangan juga tapi harga udah mulai. Ini Nisa Saban ya, Nisa Saban. Saya kurang tahu juga nih. Umurnya di bawah kayaknya. Nah, ini ya. Dia udah pakai artis itu. Kenapa saya bikin YouTube begini, ada yang minta untuk saya bikin dan mengkritisi. Nah, yang saya mau kritisi adalah satu. Dia memakai Raffi, dia memakai Nisa Saban tuh menurut saya bagus, cocok. Brandnya juga kuat, Mosaic masuk di Nisa Saban. Yang saya kurang suka adalah kurang memperhatikan artis yang sebelum-sebelumnya nih. Pakai Nagita sama Raffi, menurut saya sih kurang cocok ya, karena Nagita Slavina sama Raffi itu kan lebih ke arah anak muda lah ya. Jadi anak muda yang jadi brandnya tuh kayaknya nggak ketemu kan antara Raffi dengan Mosaic menurut saya, my opinion aja. Lalu dengan Hanyora, aduh orang Korea lagi, ini barang kan lebih ke arah, menurut saya pribadi brandnya aja udah Mosaic, lebih ke arah nuansa Islami. Jadi menurut saya kurang cocok kalau dimasukin ke dalam namanya Hanyora ya. Itu kan orang Korea Selatan, mana masuk gitu loh. Harusnya kita memakai artis-artis yang tanda kutip ya nuansa Islami ya. Jadi kayak tadi Nisa Saban udah bagus, tapi kayaknya Nisa Saban udah artis lama kemarin ini, dia udah pakai sudah mau setengah tahun lebih. Dia harusnya ada rebranding lagi dengan
youtuber baru yang bernuansa Islami atau artis-artis yang bernuansa Islami yang mungkin bagus, yang mungkin Islamnya kuat ya, itu bagus loh. Karena kalau brandnya Mosaic udah bagus namanya, tinggal artisnya yang untuk brand ambassador juga harus yang benar-benar sesuai dengan brandingnya. Kalau itu bisa mereka galakkan dengan hal yang begitu, Mosaic tentunya bisa lancar banget. Oke, itu yang kedua tentang pembahasan saya. Lalu kenapa juga saya bilang batch ketiga ini laris? Plus ya, laris karena harga udah sama gitu. Keduanya, orang pada drop untuk 2-3 bulan ini, PSBB segala macam ini orang pada drop. Jadi bulan November, Desember 2020 itu hampir mayoritas brand jam tangan tuh pada drop. Bersyukurnya adalah Mosaic ini salah satu dari yang survive, dan omset saya, jadi kita perlu berterima kasih loh. Setelah Habib Rizik balik ke Indonesia, saya di Solo pegang brand Mosaic ini ya. Setelah Habib Rizik balik ke Indonesia, itu penjualan brand Mosaic saya itu bisa dibilang naik 3 kali lipat, teman-teman. Naik 3 kali lipat. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya apa ya, bener-bener memang harus brand Mosaic ini, brandnya aja udah bernuansa Islami. Kita harus memakai orang-orang atau artis-artis yang atau YouTuber yang memang bidangnya ke arah Islam. Jadi itu nanti bisa menggebrak pasar banget. Ini menurut pendapat saya lagi ya. Jadi itu kurang lebih pendapat pribadi saya tentang brand Mosaic. Lalu kalau jam mesinnya ya, saya juga agak tercengang ya. Mesinnya ini pakai Miyota loh, teman-teman. Saya nggak habis pikir dengan harga segini dia pakai Miyota. Menurut saya udah mantap banget, udah cocok banget, udah sesuai banget, harga juga nggak mahal. Udah mentok lah, udah bagus banget lah sebenarnya brand ini ya. Nah, dari semua tadi saya rangkum teman-teman ya. Jadi brand Mosaic ini dia tidak mengutamakan massive distribution di dalam bisnisnya ya. Kalau saya yang lihat saya pegang brand ini, dia tidak mengutamakan massive distribution kepada semua dealer. Tapi dia benar-benar memilih. Dia benar-benar memberikan, ibarat kata memberikan dealer eksklusif terhadap toko-toko. Jadi nggak asal kasih brand ke toko-toko, semua toko, walaupun dia tahu kalau dia mau melakukan itu dia bisa karena harga dia masuk di semua level. Oke, yang kedua tadi seperti yang saya bilang, harganya masuk di semua level. Jadi siapapun yang pegang brand ini harusnya jalan, teman-teman. Apalagi majority di Indonesia agama yang mayoritas adalah Islam. Tentunya akan sangat banyak banget kalau mereka siapapun yang pegang pasti dapat menjual barang ini dengan baik. Lalu modelnya juga nggak kalah dengan brand yang harga 1-2 jutaan. Harga segini model ini kalau di model-model yang lain itu bisa 1 komaan. Di sini cuman berapa nih? 500 atau 600, 500-an lah. Price listnya loh, belum diskon ya. Cuma segitu, murah banget bos. Lalu mesinnya Miyota, tadi rangkuman tadi ya. Mesinnya Miyota itu udah bagus banget. Bahannya pun oke, stainless ya. Lalu dia kelebihannya lain adalah mereka mau untuk memblow up dengan para artis-artis. Tentunya berarti apa? Ada brand jam tangan baru yang mau bener-bener untuk totalitas. Karena banyak brand baru yang cuma datang baru setengah tahun tiba-tiba KO, ada banyak. Dan ini salah satu yang survive karena mungkin bosnya sudah pengalaman di bidang jam udah 20 tahun lebih. Jadi dia udah tahu 20 tahun lebih di Indonesia, keinginan customer seperti apa itu mereka udah pada tahu. Nah, lalu yang berikutnya kelebihannya adalah bekerja sama dengan TikTok reparasi. Bukan TikTok yang itu ya, joget-joget ya, aplikasi bukan. Jadi dia bekerja sama dengan TikTok, reparasi TikTok. Tentunya reparasi TikTok tuh saya pernah lihat di Solo ada, di Surabaya ada, di Bali kayaknya ada deh. Jadi
itu ibaratnya officialnya. Kalau kamu mau benerin jam tangan Mosaic, kalau ada rusak-rusak, kamu bisa kasih ke TikTok reparasi untuk bisa membetulkan ke situ. Kalau nggak, kasih aja ke dealer tempat kamu ambil sebelumnya, pasti disupport penuh. Udah, itu kelebihan-kelebihannya. Lalu kekurangannya menurut saya, sorry ya bos-bos Mosaic, harus mengedepankan branding dengan YouTuber atau artis yang lebih Islam, yang lebih Islami, agar supaya apa? Namanya udah Mosaic udah bagus, tentunya juga harus juga mengedepankan artis yang sesuai dengan namanya. Jadi agar supaya brand Mosaic ini makin kencang di lapangan. Udah, mungkin itu aja menurut saya pribadi tentang tanggapan saya pribadi terhadap brand Mosaic. Tentunya ini saya nggak di endorse Mosaic ya, orang saya jelek-jelekin. Udah gitu aja teman-teman tentang tanggapan saya pribadi tentang jam tangan Mosaic. Mungkin itu dulu yang bisa saya share. Saya akan coba untuk nge-share mungkin brand jam tangan lain yang mau saya kupas ya. Oke, gitu dulu teman-teman. See you, bye-bye.